Sia-sia. Kau telah menyelamatkan hidupku. Kau anak yang baik. Cucuku bisa menikahimu, itu adalah berkahnya. Orang tua sepertiku ini. Sudah saatnya pergi dengan tenang untuk berobat ke Amerika Serikat. Kakek, kalau begitu kakek cepat sembuh dan segera kembali ya. Surat nikah sudah kita dapatkan. Orang tua, kau harus ikut denganku sekarang. Aduh, hanya tahu buru-buru aku saja padahal ada menantu secantik Shengxia. Kalau lebih lambat lagi, kita bisa ketinggalan pesawat. Charles, aku harap saat kita bertemu lagi, aku tidak akan tidak mengenalimu karena aku buta wajah. Shengxia, kau sengaja ya. Presiden akan segera tiba. Kau ingin sengaja merusak riasanku, lalu mencari perhatian di depan presiden. Begitu? Maaf Bu Ketua, manajer Liu sangat membutuhkan dokumen-dokumen ini dengan cepat. Tadi aku tidak menemukannya di kantornya. Pamanku menyambut presiden di pintu utama. Ikut aku. Kau yang buta wajah ini, apa kau bisa mengenali pamanku? Itu tidak sulit. Dia adalah yang sombong itu. Manajer Liu, ini adalah dokumen yang Anda minta. Shengxia, coba pikirkan ini jam berapa sekarang. Cepat letakkan dokumen itu lalu berdiri di belakangku. Presiden Pei akan segera tiba. Selamat datang kembali, Presiden Pei. Selamat datang kembali, Presiden Pei. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kalau Bapak Pei bilang kita pernah bertemu, berarti kita pernah bertemu. Kita pernah bertemu? Tidak, kan? Bapak Pei adalah orang terkaya di dunia, nomor 1 di daftar orang terkaya global. Bagaimana mungkin beliau pernah bertemu denganku? Maaf, saya salah mengenali. Jangan-jangan Pak Direktur suka pada Shengxia? Dia hanya memiliki wajah yang cantik? Mana pantas untuk direktur kita? Pria sebaik itu? Dasar wanita penggoda. Pak Direktur jelas-jelas awalnya melihat ke arah kepala tim. Siapa yang menyuruhmu berdiri di belakangku? Manajer Liu yang mengatur tadi. Dasar wanita murahan. Jangan kira kamu bisa mendekati Pak Direktur. Meskipun kamu punya banyak cara, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi Nyonya Pei. Kepala tim jangan khawatir. Saya terhadap Pak Direktur, terhadap posisi Nyonya Pei, tidak punya keinginan yang tidak pantas sama sekali. Hanya kamu saja, apa pantas berangan-angan? Kamu dari universitas yang tidak jelas, tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk perusahaan waktu itu. Sudahlah, demi uang, aku tahan. Manajer Liu, siapa nama karyawan wanita itu? Bapak Pei, dia bernama Shengxia. Shengxia? Bapak Pei, kenapa Bapak menanyakan dia? Hanya bertanya saja. Bapak Pei, Shengxia ini hanya cantik saja dan punya prosopagnosia. Dengar-dengar dia suka menggoda banyak pria. Diceraikan suaminya sudah bertahun-tahun, tidak ada kabar juga. Manajer Liu, Anda sangat senggang ya? Ya, saya terlalu banyak bicara. Bapak Pei, ini data yang Anda minta. Taruh saja di sana. Tersusun dengan baik. Apakah Anda yang bertanggung jawab? Ya, saya sendiri yang menyusunnya. Bapak Pei, Yu Wei adalah keponakan saya. Selain cantik, dia juga berbudi luhur. Kemampuan kerjanya di perusahaan kita termasuk yang terbaik. Saya belum mahir dalam pekerjaan. Di kemudian hari saya masih membutuhkan Bapak Pei. Anda bilang Anda yang bertanggung jawab atas dokumen ini, lalu di atasnya. Mengapa ada tanda tangan Shengxia? Panggil Shengxia kemari. Bapak Pei, Anda mencari saya? Semua ini Anda selesaikan sendiri? Ya, Mulai hari ini, Anda dipindahkan ke kantor Presiden Direktur untuk menjadi asisten saya. Padahal saya baru setahun bekerja di perusahaan ini. Tidak punya pengalaman dan tidak punya latar belakang. Meskipun kualifikasimu masih sedikit, tapi kemampuan kerjamu bagus. Saya percaya padamu. Terima kasih Bapak Pei, saya pasti akan berusaha melakukan yang terbaik.
Anak nakal. Sudah pulang ke negara ini. Cepatlah bujuk istrimu. Kakek sudah pesan restoran. Nanti malam jangan lupa ajak cucu menantuku pergi berkencan, ya. Baik, kakek. Sudah 2 tahun, tidak tahu kondisi kakek sudah pulih bagaimana. Kakek, saya baru saja memikirkanmu. Kamu sudah menelepon. Kita kakek dan cucu memiliki ikatan batin yang kuat. Sia-sia. Kakek sudah suruh anak nakal itu pulang ke negara ini. Kakek sudah mengatur kencan kalian nanti malam. Apa? Kencan dengan Charles nanti malam? Waktu dan tempat sudah kakek kirimkan kepadamu. Kamu harus pergi. Kakek, dia ternyata sudah pulang ke negara ini. Changxia, asisten direktur itu, tidak mudah untuk menjabatnya. Berkas-berkas ini berikan padaku hari ini juga. Tidak boleh ada penundaan. Ketua tim, saya ada urusan yang sangat penting malam ini. Bisakah Anda memberi saya 1 hari lagi? Bukankah kamu sangat pandai menyenangkan Peizong? Bicarakan saja dengannya. Aduh, sebagai seorang karyawan, lebih baik selesaikan pekerjaan dulu. Cihem, ada apa? Sasa, akhir-akhir ini kamu kenal pria tampan tidak? Kenalkan satu untukku. Kamu mau yang punya rambut atau yang tidak punya rambut? Sudahlah, aku memang seharusnya tidak bertanya pada orang yang tidak bisa membedakan wajah. Malam ini mau menemaniku minum di bar tidak? Oh iya, kamu tidak bilang aku sampai lupa. Aku ada janji malam ini. Apa? Jangan-jangan itu mantan pacarmu yang 2 tahun tidak pulang dari luar negeri? Memang dia. Untung saja aku ikut datang. Tunggu sebentar, aku akan menemanimu untuk memastikan. Aku mau ke toilet untuk memoles riasan. Kamu tolong perhatikan. Sudah berdandan begini nih kekuatan cinta ya. Tunggu sebentar, si mantan pacar itu namanya siapa? Charles, Aku sudah membuat janji untuk kalian di meja 22 Megwe Joden. Itu dia. Nona, minuman Anda. Wah, pria tampan. Kamu punya pacar tidak? Dia genit. Kenapa dia jadi seperti ini? Pria tampan. Kamu luar biasa, pria tampan. Siapa namamu? Kamu jauh lebih kurus. Kamu pernah bertemu denganku? Jangan-jangan kamu mantan pacarku. Tapi tidak mungkin. Pria luar biasa sepertimu, aku pasti akan mengingatnya. Berapa banyak pria yang kamu kencani di belakangku? Aku tahu sekarang kamu pergi ke luar negeri untuk operasi plastik hidung dan matamu ini. Hasilnya bagus sekali. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tampan sekali, tapi wataknya buruk sekali. bagaimana? Apakah dia datang? Tidak apa-apa, waktunya masih awal. Pria brengsek ini meninggalkanmu selama 2 tahun tanpa kabar sama sekali, karena malah tidak menepati janji. Nanti kalau aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mungkin ada sesuatu yang mendadak membuatnya tertunda. Kamu terlalu pandai mencari alasan untuknya. Kalau aku, sudah lama aku pasang tanduk di kepalanya. Tidak akan sepertimu menunggunya dengan setia. Dia pantas. Ya ampun. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Kamu tidak akan mengerti. Dulu saat beratku 100 kg, bahkan di depan cermin pun, aku tidak berani menatap diriku sendiri. Tapi dia melihatku dengan tatapan, tanpa sedikit pun rasa kasihan atau ejekan. Dia setampan itu, tapi tetap mau menikahi. Wanita jelek seberat 100 kg. Mana ada kamu jelek? Kamu cuma sedikit berisi saja. Lagi pula, kamu itu tidak bisa membedakan wajah. Mana bisa kamu tahu dia tampan atau tidak? Aku tidak peduli. Pokoknya dalam bayanganku, dia itu tampan. Sudah, aku tidak ngobrol denganmu lagi. Kakak ada janji, aku pergi dulu ya. Baiklah. Maukah kamu datang? Charlie? Shengxia? Kamu tadi memanggilku apa? Mana ku tahu siapa namamu? Dasar bodoh sekali. Beraninya kamu tidak menepati janji.
Oh, ternyata bertemu pria bajingan. Keluar untuk mabuk-mabukan. Aku bahkan masih curiga. Dia istriku. Aku ada di mana ini? Kemarin mabuk di hotel. Lalu, Bibi sudah menyiapkan sup penghilang mabuk. Kepalamu masih sakit sekarang? maaf, Anda siapa? Shengxia, kamu benar-benar tidak ingat? Atau pura-pura tidak ingat? Beraninya kamu tidak menepati janji. Maafkan saya, Bapak Pei. Saya terlalu banyak minum tadi malam. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Bapak. Shengxia, saya sudah menikah. Saya tidak akan menyimpan orang yang berhati serong di sisi saya. Sebaiknya kamu singkirkan niatmu itu. Bapak Pei, saya sama sekali tidak punya pikiran yang aneh-aneh terhadap Bapak. Saya memiliki prosopagnosia, jadi saya tidak mengenali Bapak kemarin. Bapak Pei, saya sungguh tulus kepada Bapak. Bukan begitu seharusnya. Makan. Setelah makan, pergi ke kantor. Terima kasih, Bapak Pei. Bagaimana semalam? Sengaja kakek menunggu pagi untuk mengirimimu pesan? Tidak mengganggu kalian berdua kan? Kakek terlalu banyak berpikir. Tadi malam, saya bahkan tidak melihat bayangannya sama sekali. Anak nakal itu perlu diberi pelajaran lagi. Tunggu kakek yang akan membereskannya. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu tidak datang menemui Shengxia. Jika menantu perempuanku ingin bercerai, aku akan membuatmu berlutut di rumah leluhur keluarga Pei dan menghafal 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Tuan Pei, Anda jangan khawatir. Saya tidak memiliki niat buruk sama sekali. Tidak disangka Tuan Pei yang jarang tersenyum. Juga pernah mengalami kesulitan. Tapi dia benar-benar berubah pikiran. Tadi malam, aku melihatnya dengan pria lain dengan mata kepalaku sendiri. Tidak mungkin. Menantu perempuanku jelas bukan orang seperti itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Pei, saya datang untuk mengingatkan Anda, makanan Anda akan dingin. Menurutmu, aku harus memberinya satu kesempatan lagi. Begitu? Mana saya tahu? Bukankah Anda sudah mendengarnya? Tuan Pei, mungkin ada kesalahpahaman antara Anda dan Nyonya. Bantu aku memilihkan satu hadiah yang disukai wanita. Serahkan masalah ini padamu. Baik, Bapak Pei. Siapa nama Nyonya? Apa perlu ditulis namanya? Agar terlihat lebih tulus. Ada benarnya. Namanya, Maafkan saya. Cucu menantuku. Bocah nakal itu. Sudah kuberi pelajaran untukmu. Jangan khawatir. Lain kali dia tidak akan berani membatalkan janji lagi denganmu. Kakek tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah kami berdua. Dengan kondisi kakek sekarang. Yang paling penting adalah beristirahat dan pulih dengan baik. Lagi pula, kami berdua sudah 2 tahun tidak bertemu. Aku bisa mengerti jika dia tidak ingin bertemu denganku. Meskipun dia ingin bercerai denganku, aku juga bisa menerimanya. Dia berani. Jika dia menceraikanmu, akan kubuang dia untuk tidur di jalanan. Dan membiarkanmu mewarisi bisnis keluarga. Kakek bercanda lagi. Cucu menantu tidak sedih lagi kan? Ada kakek di sini. Aku tidak akan sedih lagi. Anakku ini, sejak lahir di lengannya, ada tahi lalat merah. Aku sengaja mencari orang untuk meramalnya. Itu berarti setia pada satu cinta. Jika dia mencintai seseorang, dia akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Saya mengerti, kakek. Saya tutup telepon dulu. Bapak Pei, barusan Anda bilang, siapa nama Nyonya? sudahlah. Waktu sudah tidak pagi lagi. Sudah waktunya ke kantor. Baik. Liu Yue, apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Memarahi wanita penggoda dong? Aku bilang, kenapa tiba-tiba menjadi asisten direktur utama? Ternyata, tidur dengan Bapak Pei, ya. Dasar tidak tahu malu. Dengar-dengar, karena dulu kamu gemuk,
Suamimu sampai pergi ke luar negeri, menurutku, bukan karena kamu gemuk, tapi karena kamu berkarakter buruk tidak punya rasa malu kan? Betul. Baru 2 hari. Sungguh kamu punya cara yang hebat, Shengxia. Sampai Tuan Pei pun bisa kamu dapatkan. Aku dengar Tuan Pei sudah berkeluarga. Shengxia, kamu hanyalah wanita simpanan yang ingin naik pangkat. Mungkin suatu hari Tuan Pei bosan. Dia akan mencampakkanmu begitu saja. Kalian memfitnah. Perusahaan sudah mengatur, menyebarkan rumor, dan memfitnah rekan kerja. Akan dipecat. Kami tidak menyebarkan rumor. Ini buktinya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Di foto terlihat jelas. Pagi ini kamu turun dari mobil Tuan Pei. Pakaiannya masih yang kemarin. Siapa yang percaya kalau tidak tidur bersama? Benar. Kamu asisten ini sungguh melayani dengan baik, ya. Sampai melayani di tempat tidur. Kamu, Ada keributan apa ini? Manajer Liu, lihat ini Shengxia benar-benar tidak tahu malu. Sudah tidur bersama Tuan Pei. Shengxia, jangan kira karena sudah jadi wanita simpanan Tuan Pei, kamu bisa berbuat sesukamu di perusahaan. Mana berkas yang saya suruh kamu rapikan kemarin? saya sudah menyelesaikannya kemarin. Selesai? Kenapa saya tidak melihatnya? Jangan-jangan sudah sampai di tempat tidur Tuan Pei ya? Kamu, Berkas kemarin sudah saya hancurkan. Shengxia, kamu tamat. Dasar brengsek. Jangan kira setelah bekerja dengan Pak Pei, kamu bisa mengabaikan. Pamanku, begitu saja. Aku beritahu ya, pamanku punya seorang kerabat yang adalah direktur perusahaan itu. Bahkan Pak Pei harus menghormatinya. Direktur perusahaan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Presiden Pei, Yue terlalu muda dan tidak terlalu pandai berbicara. Tidak tahu diri. Saya rasa dia sangat tahu diri, tahu cara memanfaatkan hubungan Anda untuk pamer kekuasaan. Presiden Pei, saya salah. Shengxia, saya. tamparan pertama ini untukmu yang telah memfitnah rekan kerja dan menyebarkan gosip cabul tentangku. Beraninya kau memukulku? Tamparan kedua ini untukmu yang telah mengganggu ketertiban perusahaan dan merusak suasana kerja. Kau wanita jalang. Tamparan ketiga ini untukmu yang menggunakan cara licik untuk memfitnahku yang juga seorang wanita. Saya tidak melaporkanmu atas pencemaran nama baik dan memasukkanmu ke kantor polisi. Itu sudah sangat berbelas kasih kepadamu. Shengxia, 3 tamparan sudah dilayangkan, marahmu seharusnya sudah mereda. Mengingat dulu saya yang merekrutmu, maukah kau memaafkannya? Manajer Liu, jika hari ini saya yang memfitnah Yue dan menyebarkan gosip cabul tentangnya, apakah kalian masih akan membiarkanku begitu saja? Presiden Pei, baik atau buruk Yue, tetaplah keponakan saya dan saya sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Bisakah Anda mempertimbangkan permintaan saya dan memaafkannya kali ini? Mempertimbangkan permintaanmu? Lihat ini. Pak Pei, ini masalah keuangan perusahaan, tidak ada hubungannya denganku. Masih mengelak? 50 miliar rupiah. Nyali kamu besar juga ya. Pak Pei, saya salah, Pak Pei. Saya tidak akan berani lagi. Berani-beraninya mengambil uang Pay Group, apalagi yang tidak kamu berani lakukan. Beritahukan, mulai sekarang, siapapun yang berani mempekerjakannya, berarti melawan Pay Group. Dan wanita ini, pecat juga. Masukkan ke daftar hitam Pay Group. Pak Pei, tolong ampuni saya. Shengxia, tolong bantu aku memohon kepada Pak Pei, ya. Saya hanya seorang asisten kecil, tidak bisa membantumu. Bawa dia keluar. Pak Pei, saya salah, Pak Pei. Pak Pei, Semuanya kembali bekerja. Rp1 miliar. Sia-sia. Bukan suami brengsekmu itu kembali jadi orang kaya kan? Kamu salah paham, ini untuk bos perempuanku. Kamu juga tahu, aku biasanya tidak suka barang-barang seperti ini, makanya aku minta bantuanmu untuk memberi masukan. Jadi salah girang. Tapi bosmu itu siapa ya? Sangat royal. Memangnya siapa lagi? Presiden Direktur Grup Pei, Pei Shuo. Ya ampun, orang terkaya. Ini kesempatan emas di depan mata. Kamu tidak tertarik? Aduh, apa yang perlu tertarik? Kami berdua sudah berkeluarga. Kalau menurutku ya tentang saja mantan brengsek itu seperti Bapak P yang tampan, kaya, dan sangat baik pada istrinya. Kenapa kamu harus bertahan pada pilihan yang salah itu? Sia-sia. Anak nakal itu mengajakmu bertemu akhir pekan ini. Nanti ada kejutan juga dari kakek. Kamu harus datang ya? Oh ya,
Kakek tahu kamu kesulitan mengingat wajah. Jadi kakek sengaja menyiapkan kartu nomor 520 untukmu dan anak nakal itu. Jangan sampai salah orang ya. Oh, baik. Tidak mau bertemu, sama sekali tidak mau. Tapi tempatnya sudah ditentukan. Mungkin Charles tidak sengaja membatalkan janji terakhir kali. Berapa lama kamu menunggunya? Lalu kamu bertemu dengannya. Apa dia minta maaf padamu? Dia tidak punya kontakku. Ya Tuhan, tidak punya kontak sama sekali. Bagaimana kalian bisa menikah kilat? Begini? Sebelumnya Charles buru-buru menemani kakeknya berobat ke luar negeri. Hanya tahu namanya saja? Lalu, seberapa banyak yang kamu tahu tentang dia sekarang? Bagaimana jika dia punya banyak utang dan menyeretmu? Tidak akan. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Kalau begitu, pergilah. Kamu tidak menentangnya? Tidak menentang. Tapi, kamu harus mengajakku untuk menilainya. Baiklah. Wan, apa kamu sudah sampai di pintu gerbang utama? Aku akan menjemputmu. Aku membawa pacarku. Kalau tidak, nanti kami hanya akan makan kemesraan kalian berdua. Tidak keberatan, kan? Jangan menggodaku terus. Aku bahkan belum bertemu dengannya. Aku tidak menggodamu kok. Suasana ini bukan main-main, ya. Jangan-jangan ini milik suamimu, Shengxia. Cepatlah keluar. Bapak Pei, kembang api dalam radius 100 mil. Semuanya sudah siap. Bapak Pei, hotel ini sudah dibeli. Bapak Pei, ini adalah 99 nawar yang baru saja diterbangkan dari Prancis 2 jam yang lalu. Bapak Pei, ini adalah cincin berlian yang Anda minta asisten Sheng untuk belikan. Bapak Pei, ini nomor antrean Anda. Bapak Pei, ini adalah hadiah yang disiapkan untuk Anda. Bapak Pei. Sekretaris Sheng. Bapak Pei, maafkan saya. Saya tadi sedang menelepon, jadi tidak melihat jalan. Kenapa kamu ada di sini? Saya sedang berkencan dengan suami saya di sini. Kalau begitu, kenapa Bapak ada di sini? Saya juga berkencan dengan istri saya di sini hari ini. Sungguh memalukan. Berkencan dan bertemu dengan bos serta istri bos. Bapak Pei, serahkan ini pada saya. Dijamin, beres dengan sempurna. Nyonya pasti akan datang dengan gembira. Nomor antrean saya. Bukankah kamu juga ada janji? Tahi lalat merah. Kakek bilang, Charles punya tahi lalat di lengan. Bapak Pei, suami saya ada di sana. Saya pergi dulu ya. Dia terakhir kali mabuk-mabukan demi pria ini. Asisten Sheng, selera Anda dalam memilih pria sungguh istimewa. Dua tahun tidak bertemu, tidak menyangka, Anda sudah banyak berubah. Benarkah? Saya merasa cukup muda. Baru 35 tahun. 35 tahun? Bukankah kita seumuran? Itu semua hanya karangan di situs Kencan. Sebenarnya saya diam-diam mengurangi usia saya sekitar 10 tahun. Situs Kencan? Iya. Bukankah Anda yang menghubungi saya duluan di internet? Xiao Tiantian. Dari mana datangnya wanita genit ini? Berani-beraninya menggoda pacar saya, Xiao Tiantian. Salah paham. Aku salah orang. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku adalah putri keluarga Zeng yang terkenal di kota ini. Berurusan denganku, itu kemalanganmu. Kakak ini, aku tidak menggodamu. Bisakah kamu membantuku bersaksi? Oh, jadi kamu bukan Xiao Tiantian? Lalu kenapa kamu mengobrol denganku? Oh, aku tahu. Kamu pasti tergila-gila pada wajahku yang tampan dan menawan. Aku hanya salah orang saja. Masih mau membela diri? Telanjangi pakaiannya, lalu usir dia keluar. Kalian keterlaluan, tidak masuk akal. Ada apa? Oh, tampan sekali dia. Pria tampan, ikut denganku saja mulai sekarang. Keluarga Zeng memiliki aset puluhan miliar rupiah. Aku jamin kamu akan hidup senang dan bergelimang kemewahan. Bagaimana denganku? Tadi kamu masih bilang, aku adalah priamu.
Salahmu kenapa kamu jelek begitu? Pergi sana. Dia bosku, mohon hargai sedikit. Bos, selain Pei, tidak ada keluarga yang bisa menekan keluarga Zeng. Aku sudah bilang telanjangi pakaiannya. Kenapa masih berdiri diam? Aku lihat siapa yang berani. Keluarga Zeng. Ya? Apa kamu percaya bahwa aku bisa membuat kalian bangkrut dalam 3 detik sekarang? Terlalu banyak menonton drama pendek ya. Kamu hebat sekali membual. Sekretaris Chen, aku ingin Zeng Group di kota ini bangkrut dalam 3 detik. 3 detik ya. Aku akan menunggu untuk melihat bagaimana kamu dipermalukan. 3, 2, 1. Nona, cepat lihat berita. Bursa saham bergejolak hebat, Zeng Group bangkrut dalam 3 detik, aset miliaran rupiah lenyap seketika. Jangan-jangan kamu adalah orang terkaya di kota kekaisaran Pei Shuo, orang ketiga terkaya di dunia? Bapak Pei, aku salah. Bisakah Anda memaafkan saya? Keluarga Zeng saya benar-benar tidak bisa bangkrut. Pergi, jika yang hilang dari kalian bukan hanya uang. Kamu tidak apa-apa? Jika kamu diganggu lagi, sebut saja namaku. Aku ada janji lain, aku pergi dulu. Terima kasih, Bapak Pei. Ternyata selingkuh. Bukankah ini hadiah yang saya pilihkan untuk Bapak Pei untuk diberikan kepada Nyonya? 520. Bapak Pei, apakah Nyonya Anda bernama Sheng Xia? Bapak Pei, mungkin cincin yang saya pilih, Ibu tidak menyukainya, maka dari itu dia tidak peduli dengan Anda. Tidak ada hubungannya denganmu. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Alasan dia setuju untuk berkencan, mungkin dia ingin saya melihat kenyataan. Kita senasib. Ayo, bersulang. Bukankah kamu sudah punya suami? Mengapa kamu juga bermasalah dengan cinta? Benar, saya mencintainya, tetapi dia bahkan tidak mau bertemu saya. Anda tidak tahu berapa keras saya berjuang selama bertahun-tahun untuk bertemu dengannya. Saya bekerja paruh waktu 3 pekerjaan sehari, setiap hari sangat lelah, makan sayuran rebus selama 3 bulan penuh, hanya agar ketika dia bertemu saya, dia bisa memeluk saya dengan mudah. Saya, Bapak Pei, baru minum sedikit, sudah pingsan. Ayo, saya antar Anda pulang. Bapak Pei, ayo, hati-hati. Bapak Pei, ini di dalam mobil, jangan muntah. Pelan-pelan. Pak Pei, kamu tidak apa-apa. Sini, hati-hati. Aku capek sekali. Kenapa berat sekali, ya? Sini, Pak Pei, kita lepas sepatu dulu. Seorang direktur utama. Toleransi minumnya seburuk itu. Baru minum sedikit, sudah mabuk begini. Sini, balikan badan, kita lepas jaketnya. Aku capek sekali. Istriku. Pak Pei, kamu terlalu banyak minum. Aku akan ambilkan handuk dingin untukmu. Tenangkan dirimu. Pak Pei, jangan tidur dulu. Bangunlah. Bau alkohol di seluruh tubuhmu. Bersihkan wajahmu dulu ya. Apa kamu membenciku? Karena aku pemabuk. Pak Pei kalau mabuk seperti anak kecil. Sangat berbeda sekali. Aku tidak membencimu. Kalau begitu, bersihkan wajahmu dulu. Sadarkan dirimu. Ayo. Kamu benar-benar membenciku. Apa karena aku minum-minum, maka kamu tidak menyukaiku?
Semoga Bapak Pei, setelah siuman dari mabuknya, tidak mengingat apapun. Baiklah, baiklah. Aku menyukaimu. Kalau begitu, kau lepaskan aku dulu ya. Tidak mau. Kecuali kau menyetujui satu syarat. Syarat apa? Bantu aku membersihkan wajah. Kalau begitu, kau lepaskan aku dulu. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu membersihkan wajah. Sini. Kami pergi dulu. Pasti, karena minum anggur malam ini, aku sampai merasa Tuan Pei adalah Charles. Bapak Pei, Anda mabuk, saya akan siapkan sup pereda mabuk untuk Anda. Bapak Pei, minum sup pereda mabuk ini dulu. Bapak Pei, Bapak Pei, sup pereda mabuk. Jangan pergi. Saya salah. Mungkinkah Bapak Pei yang pertama kali menyakiti Nyonya Pei? Jangan-jangan Bapak Pei ini pria brengsek. Ternyata aku tertidur sampai pagi. Shengxia, mengapa kamu ada di sini? Mengapa tanganmu terluka? Sudah dewasa begini, kenapa bisa ceroboh sekali? Bapak Pei, bagaimana kalau saya saja yang melakukannya? Jangan bergerak. Sakit. Benarkah sesakit itu? Tidak disangka Bapak Pei terlihat dingin, tapi hatinya hangat. Sudah selesai. Istirahatlah yang baik 2 hari ini. Usahakan jangan sampai terkena air. Terima kasih Bapak Pei. Tadi malam, Tadi malam tidak terjadi apa-apa di antara kami. Tadi malam tidak terjadi apa-apa di antara kami. memang tidak terjadi apa-apa. Bagus. Kamu telah melewati tahap pertama sebagai asisten. Syasya, aku, sepupumu, akan bertunangan lusa di Peninsula Hotel. Kamu harus datang ya. Ingat untuk membawa angpau besar. Yang paling penting, bawa suamimu. Aku belum pernah melihatnya. Kakak sepupu. Suamiku? Halo. Kenapa dimatikan begitu cepat? Bagaimana ini? Kalau mereka tahu aku tidak bisa membawa seseorang ke sana, mereka pasti akan mengejekku. Tuan Pei. Aku tidak akan pergi. Kakak sepupu, kakak ipar. Selamat atas pertunangan kalian. Shenxia, bukannya kakak sepupu ingin menasihatimu. Hari ini adalah pesta pertunanganku. Kenapa kamu berpakaian begitu lusuh? Datang ke sini. Terlalu memalukan ya. Ini masih lusuh? Baju ini. Aku menghabiskan 2 juta rupiah loh. Biasanya aku tidak rela memakainya. 2 juta rupiah? Kau tahu baju yang kupakai ini. Berapa harganya? Aku khawatir kau akan terkejut jika aku memberitahumu. 40 juta rupiah. Ya ampun. Aku kira 4 miliar rupiah. Sayang, kerabat miskin macam apa yang kau miliki ini? Aku sudah memberikan keluarga kalian 400 juta rupiah sebagai mahar. Jangan undang orang sembarangan. Apa kau tidak peduli membuatku tidak nyaman? Sayang, lihat, angpau yang diberikan Shenxia hari ini cukup besar. Demi hari bahagia kita berdua ini. Aku mohon, tolong jangan marah, ya? Baiklah. Apa semua anggota keluargamu sudah datang? Shenxia,
Bukankah aku memintamu membawa suamimu? Mana dia? Dia ada urusan jadi tidak bisa datang. Dia bukan bos besar. Urusan apa yang dia punya? Shengxia, hari ini tunangan kakak sepupumu. Dia bahkan tidak datang. Itu benar-benar keterlaluan. Bibi, suami Shengxia, sudah berapa tahun menikah? Bahkan tidak pernah terlihat. Apa bedanya dengan menjadi janda hidup? Sekretaris Chen. Shengxia memang asisten yang baik. Tapi untuk membantunya dengan berpura-pura menjadi suaminya, apakah itu tidak pantas? Presiden hanya ingin meringankan beban bawahannya. Ayo pergi. Sudah sampai di pintu baru melakukan ini. Presiden PI benar-benar munafik. Dia pergi ke luar negeri untuk merawat kakeknya, bukan untuk jalan-jalan. Apalagi sekarang dia sudah kembali. Kalau sudah kembali, lalu kenapa dia tidak datang? Jangan-jangan dia punya orang lain di luar sana? Tidak, dia tidak seperti itu. Menantuku yang satu ini memang bisa diandalkan. Sebentar lagi akan masuk ke Peishe dan menjadi ketua tim. Itu kan salah satu dari 100 perusahaan top dunia. Gajinya sangat tinggi. Ah, itu biasa saja. Mereka hanya melihat potensi saya sebagai orang yang berbakat. Mereka merasa bakat saya ini tidak boleh disia-siakan. Terutama Liu Jingli. Dia sendiri yang menjemput saya untuk bekerja di Peishe Jituan. Sayang, kamu hebat sekali. Kakak Sia-Sia, saya ingat kamu sepertinya juga bekerja di Peishe Jituan. Ya. Apa? Kenapa saya tidak tahu? Shengxia, apa posisimu di Peishe Jituan? Saya hanya seorang asisten biasa. Asisten biasa. Asisten siapa? Setahu saya, di Peishe Jituan, hanya orang di atas manajer yang berhak memiliki asisten. Apakah kamu asisten Liu Jingli? Bukan. Jangan-jangan asisten Pejong. Kalian ini berpikir apa sih? Shengxia kan sangat bodoh. Bagaimana mungkin dia asisten Peizong? Seorang wanita yang bahkan suaminya sendiri tidak bisa dia pertahankan. Kemampuan apa yang dia miliki? Siapa bilang dia tidak punya kemampuan itu? Kamu siapa? Kenapa membantu Shengxia bicara? Cuaca sedingin ini, tidak tahu cara memakai pakaian hangat, sampai-sampai suamimu ini harus mengantarkan pakaian kepadamu. Kamu ini. Bagaimanapun, kakak sepupu dan yang lain belum pernah bertemu Charles. Tepat untuk membungkam mereka. Kakak ipar tampan sekali. Tidak menyangka hubungan kakak Sia-Sia dan kakak ipar begitu baik. Apanya yang baik? Hanya berpura-pura. Kalian semua tertipu olehnya. Apa maksudmu? Hanya datang bersama ke pesta pertunangan. Kalian lihat. Pasangan mana yang bersikap formal seperti ini? Kamu sama sekali bukan suami Shengxia. Benar, mereka berdua tidak datang bersamaan. Pasti bukan pasangan suami istri. Menurutku, laki-laki ini kemungkinan besar Shengxia membayar untuk berakting. Betul sekali. Adik sepupu, apa kamu terlalu gemuk sebelumnya? Terlalu tidak percaya diri? Jadi kamu menyewa seorang aktor untuk membantu aktingmu? Omong kosong. Beliau adalah Bapak Pei dari grup Pei. Siapa yang bisa mengundangnya? Iya. Pei dari Peishi Group, Presdir Pei? Betul. Saya sekretarisnya. Tidak mungkin. Shengxia pernah bilang sebelumnya, suaminya dari keluarga biasa saja, dan di rumah ada kakek yang sakit. Bagaimana mungkin Presdir Pei? Kakek yang sakit? Kenapa sama dengan situasiku? Kakekku selalu sakit dan sedang dirawat di luar negeri. Mengenai kondisi keluarga, kurasa memang biasa saja. Kakek Presdir Pei ternyata juga dirawat di luar negeri. Kalau begitu, kamu benar-benar suami Haksia kami. Astaga, nak, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Suamimu adalah Presdir Pei. Presdir Pei, ayo, kita makan bersama. Tunggu sebentar. Kita semua tahu, suami Shengxia sudah 2 tahun tidak pulang dari luar negeri. Saya ingin bertanya, Presdir Pei, apakah Anda selama ini bekerja di luar negeri? 2 tahun di luar negeri? Kenapa banyak sekali kebetulan? Betul, saya baru kembali ke negara ini 2 tahun terakhir. Sebelumnya saya selalu di Amerika, sambil mengurus bisnis, sambil menjaga kakek. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Oh, saya ingat, sekarang. Suami Shengxia bernama Charles, sama sekali bukan Presdir Pei. Charles? Charles? Suamimu bernama Charles? 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 Suami kamu bernama Charles? Benar. Nama yang tertulis di surat nikah kami. Dia memang bernama Charles. Ternyata benar-benar kamu. Ternyata selama ini saya salah mengenali.
Bapak Pei, apa maksudnya salah mengenali orang? Rahasia kita terbongkar. Jangan khawatir, biar saya yang menyelesaikannya. Melihat Bapak Pei begini, dia pasti tidak tahu nama Charles kan? Kamu memang bukan suami Shengxia, tapi kekasihnya, kan? Shengxia, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai berselingkuh setelah menikah? Kamu, Apa yang kamu katakan? kamu, Ini Bapak Pei. saya tidak salah bicara. Shengxia itu hanya wanita penggoda. Orang seperti dia, mengapa dia pantas bersama Bapak Pei? Aduh, kamu jangan banyak bicara. Nanti keluarga kita masih harus bergantung pada keponakan menantu ini untuk makmur. Mimpi apa kamu? Bapak Pei sama sekali bukan suami Shengxia. Apa yang bisa dia bantu untuk kita? Dia hanya bermain-main dengannya. Seorang perusak rumah tangga. Begitu Bapak Pei bosan, dia pasti akan menendangnya. Kamu, Siapa bilang saya bukan suami Shengxia? Saya adalah Charles. 2 tahun lalu, orang yang menikah dengan Shengxia. Betul. Nama Inggris Tuan Pei memang Charles. bagaimana bisa? Ternyata kita semua satu keluarga. Tuan Pei, kami tidak tahu siapa Anda. Mohon jangan diambil hati. Di masa depan, kami masih mengandalkan Tuan Pei untuk membantu dan membimbing kami. Oh, iya, benar. Menantu keponakanku, kehormatan bagi keluarga kami Anda bisa datang hari ini. Mari silakan duduk di tempat terhormat. Tunggu. Tadi kakak sepupu menghina Shengxia, memfitnah kami berdua sebagai suami istri. Bukankah dia harus meminta maaf? Aduh, minta maaf. Aduh, betul. Aduh, minta maaf, minta maaf. Aduh. Tuan Pei, maafkan kami. Kami yang salah. Mohon jangan diambil hati. Minta maaf. Maaf. Maafkan saya. Lebih keras. Agar Tuan Pei dan Nyonya mendengarnya. Maafkan saya. Tujuanku sudah tercapai. Lebih baik cepat pergi. Kalau tidak, nanti ketahuan. Suamiku, bukankah nanti kamu masih ada urusan? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu pergi duluan? Kalau begitu, bukankah seharusnya aku pergi bersama istriku? Bapak Pei, mereka semua sudah tidak bisa melihat. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah Charles. Anda tidak membantu saya dengan menyamar sebagai Charles, bukan? Saya harus bilang, akting Anda sungguh bagus. Sepupu saya dan keluarganya, semua percaya begitu saja. Shengxia, aku sungguh Charles. Mengapa kamu tidak percaya? Kakek, Pei dan Charles, mereka hanyalah orang biasa, bukan orang besar seperti Anda. Bapak Pei, Anda salah orang. Shengxia, apa kamu menyalahkanku? Karena tidak kembali menemuimu selama 2 tahun ini. Maafkan aku, Shengxia. Aku. Bapak Pei, Anda sungguh salah orang. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Sejak kita berpisah di rumah sakit hari itu, aku terus mendesak kakek untuk segera naik pesawat. Kakek bilang aku, melewatkan menantu secantik dirimu dengan sia-sia. Sekarang aku mengakui, apa yang dikatakan kakek benar. Aku selama ini buta. Shengxia, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku dan kakek selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu situasi sebenarnya keluarga kami. Tapi kami juga khawatir kamu akan memiliki rasa canggung. Shengxia, kali ini aku yang salah. Jika kamu tidak mau memaafkanku, maka aku. Apa yang akan Anda lakukan? Aku akan pergi ke gunung, menjadi seorang biksu. Aku tidak mengizinkan. Kenapa? Tidak rela? Iya. Setelah susah payah menemukan suamiku, tentu saja aku tidak rela. Baiklah, aku tidak akan pergi kemanapun. Nanti kamu jangan berani-berani membenciku. Itu tergantung pada bagaimana tingkahmu. Siapa yang begitu tidak peka? Kakek, Sia-sia, aku lupa menanyakan padamu. Kencan keduamu dengan si berandal itu terakhir kali, bagaimana keadaannya? Kakek, jangan khawatir. Aku sudah berhasil mendekati cucu menantu kakek. Hahaha, baguslah kalau begitu. Kalau begitu jangan tunda lagi, berilah kakek cicit ya. Kalian sudah menikah 2 tahun, sudah waktunya punya bayi. kakek, kami baru saja bertemu kembali. Apa tidak terlalu cepat? Tidak cepat, tidak cepat. Kakek setiap hari ingin menggendong cicit, kalian berusahalah ya. Jangan khawatir, kakek. Kami akan segera mengaturnya. Tadi di sela kakek, mari ulangi. Ayo, kita segera pulang, menjalankan tugas dari kakek.